Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Sehat. Kalau ada yang sakit, boleh ngomong sebelum kalian melaksanakan praktek. Ada yang sakit ya? Sehat kabeh, Pak? Sehat? Sehat Pak. Sebelum pelaksanaan untuk praktek pada pagi hari ini, terlebih dahulu dipimpin salah satu untuk doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi asalulil qadwatan fariju bil qurabu wa tuqaddabil. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, yes. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, yes. Apa kabar calon welder? Baik, sehat, semangat, mantap. Apa kabar calon welder? Baik, sehat, semangat, mantap. Jackson. Komando latihan pengelasan. Di sini para welder dilahirkan. Dengan semangat juang, tahan rintangan. Para welder tahan bantingan. Gedung, rumah, laut, daratan, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah. Para welder siap sedia. Di mana kami berada, lebih baik gagal di latihan daripada gagal di kerjaan. Mari kita latihan bersama demi suksesnya masa depan kita. Demi suksesnya masa depan kita. Bisa, SMK. bisa, 12 TL1. luar biasa. Dua kali istirahat. Gerak. Sebelum kalian melanjutkan untuk praktek terlebih dahulu saya absen. Saya ingin tahu satu-satunya agar nanti di saat kalian melaksanakan praktek tidak sampai terlewatkan. Andrian Mayuti, sekarang ya. Ahmad Saiful Ulam, Amirul Mukminin, Dimas Awaludin, Dimas Febri, Indra Ayudin, Kurniawan Jody. Ada? Mana? Ada surat keterangan? Ada? Ya. Kurniawan Jody, M. Ardiansa, M. Mas Ruhan. Mana rumahnya kan? Depan. Depan sekolahan ya? Maulud Nur Isnaini. Apa? Muhammad Ikhwan. Saifillah. Muhammad Akbar Maulana. Sing welek dhewe iki. Muhammad Putra Dwi Yulianto.
Putra ini sih biasanya kling putih. Nailur Ridwan Maulana. Ini yang PKL di Garsaria. Berarti ngelasnya lebih baik dibanding yang lain. Nasi Ferdiansa. Nasi. Gandeng apa ini? Nasi Ferdiansa. Bukan nasi udin. Prasetyo. Dah, Pak. Reza Febrian. Supriyono. Kira-kira ada yang belum saya panggil? Apa? M. Sahril Prasetyo. M. Sahril. Wis tak celuk awakmu gak krungu. Gak konsentrasi berarti. Oke, anak-anak, dari hasil praktek yang kemarin, sebelum kalian ketemu di sini, ada beberapa mungkin kesulitan-kesulitan yang kamu temui di saat kamu praktek di minggu kemarin. Kira-kira kalau sudah bisa, tidak usah ditanyakan. Tapi kalau memang kalian perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemarin kan kita bentuk berkelompok ya. Nah, mungkin kelompok 1 yang sebelah ini. Ya. Apa kira-kira kesulitannya? Saat DP kelihatan. Oke. Ada yang kira-kira bisa menjawab? Kelompok 2 pertanyaan? Tidak ada. Kira-kira ada? Ada. Oke. Kenapa kok masih kelihatan? Berarti di situ kalian saat penyambungan elektroda itu masih belum masuk dan belum leleh pada posisi yang ditentukan. Seharusnya kamu berhenti di situ ada keyhole. Keyhole itu pemberhentian elektroda terakhir. Bisa disiasati pakai gerinda. Bahasa kamu kan angel Pak, ditengkawai ini. Dibuat huruf U. Sehingga nanti dari atas lelehan elektroda itu turun sampai mengisi baru dibayang lagi. Itu untuk yang paling gampang untuk mensiasati di saat kalian menyambung antar elektroda. Itu jawabannya. Yang kedua, bisa di pengaturan ampere. Kenapa ke pengaturan ampere sini diperhatikan? Di saat kalian setelah mengelas kira-kira elektroda yang pertama ini sudah menimbulkan panas enggak? Nah, kalau di elektroda berikutnya kira-kira nanti ampere perlu diturunkan enggak? Perlu ya. Nah, maka di situ nanti pengaturan ampere juga sebelum penyambungan dilakukan, maka setelah digerinda diturunkan 2 aja, 2 digit aja. Kalau kepingnya pakai 80, pakai 78. Kan sudah panas sudah kerjanya. Oke, itu kesulitan sambungan. Ada lagi? Sebelum kalian melanjutkan pekerjaan, kelompok 2, siapa? Ya. Sambungan padarut. Tidak bisa tembus maksudnya. Oke, ada yang bisa jawab? Tidak bisa. Oke, play kesulitan di root, di penyambungan yang dikatakan Pak Amin tadi, di keyhole. Pemberhentian terakhir di saat kamu menggerinda, ada ini yang belum, yang di root ini ya, yang belum di root siapa ada? Mana ini? Punya Nakbar? Ini Pak. Diperhatikan sini. Nah, biasanya kan sulit pada sambungan ini ya, di rootnya sini ya. Maka di sini harus gerenda. Dilandaikan. Gerendanya yang pertama pakai gerendanya tebal aja dulu. Kalau di keyhole biasanya dari tebal tambah tipis jebol. Atau sampai turun ke bawah.
Nah ini nanti digerinda di sini. Ini kan keyhole ini kan pemberhentian terakhir ini. Kalau di road biasanya kelihatan setengah lingkaran ini. Kalau kamu road tanpa adanya setengah lingkaran, di situ tidak berhasil roadnya. Kalau membentuk lingkaran berarti tembus, roadnya ada. Paham di sini ya? Beda dengan di fill ataupun di capping. Ya, maka di sini yang perlu diperhatikan nanti saat menggerinda. Digerinda dari sini, tebal tipis-tipis, jeblok. Jebolnya atau pelupanya itu pakai mata gerinda yang tipis atau gerinda potong. Lebarnya sesuai dengan mata gerinda itu. 2 mili itu ya. Nah ini kalau ini kan lebih dari 2 mili. Kamu gapnya pakai berapa? 2,6 kan lebih itu San ya. Maka di situ kamu sambungan baik dan tidak. Ini tergantung dari penggerindaan di keyhole-nya. Paham ini ya? Nanti yang sulit bisa kita praktekkan di bilik masing-masing. Oke. Kelompok 2, kelompok 3 ada lagi pertanyaan. Penetrasi yang buat templar gimana Pak? Gimana? Penetrasi yang buat templar. Oke, pekerjaannya mana? Ini. Penetrasi. Ini sebelum dilanjutkan, sebenarnya ini benda kerja ini sudah Michelin atau tidak rata antara benda satu dengan benda 2. Hailo misalnya ini. Hailo ya. Jadi ini masih di bawah. Kira-kira kalau menurut kamu ini yang atas yang mana, yang bawah yang mana ini? Ini yang atas ini. Berarti di sini ada perbedaan ya. Kalau kelihatan kalian pakai water pass itu bisa, atau pakai penggaris. Paling sederhana pakai penggaris seperti ini. Nah ini akan kelihatan rongga sini ya. Pakai penggaris itu boleh, pakai penggaris baja juga boleh. Paham ini ya? Nah, Pak, road yang bagus bagaimana? Pertanyaannya tadi yang seperti itu. Ya, road yang bagus tidak boleh lebih dari 3 mili penembusannya. Minimal rata. 1 mili boleh Pak? Boleh, wong rata boleh, apalagi 1. Nah biasanya kan begini anak-anak, kalau tidak terlalu tembus, tidak tembus. Biasanya kan begitu, itu pertanyaan itu ya Pak. Pertanyaan kalau terlalu tembus itu bagaimana cara mengatasi? Berarti pengaturannya ada di ampere dan kecepatan tangan. Saya mengelas dengan kamu yang mengelas, meskipun sama mesinnya tidak akan sama hasilnya. Karena kecepatan tangan Pak Amin sampai kecepatan tangan kamu berbeda. Pak Amin ini paling slow, ampernya paling rendah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kamu masih muda, senang cepat, berarti ampernya rada dukur atau lebih tinggi ampernya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, Pak, root yang bagus yang bagaimana? Tidak melebihi dari 3 mili dan tidak kurang dari 0,1 mili. Paham ya? Ngerti ya? Nah seperti ini kira-kira lebih enggak ini? Lebih, ini 5 lebih ya. Harus bagaimana? Repair, dipotong ulang, dikerjakan kembali. Paham ya? Jadi root yang baik tidak boleh lebih dari 3 mili dan tidak boleh dari 0,1. Oke, mengerti? Oke, ada lagi pertanyaan? Gak apa-apa, kesulitan apapun nanti yang sulit bisa ditanyakan. Ya. Pak, capping Pak. Kenapa cappingnya? Undercut. Gimana? Agar tidak terjadi undercut. Agar tidak terjadi undercut. Oke, undercut tadi itu memakan bahan lasan ya. Jadi kanan kirinya biasanya kerowak ya. Itu. Antisipasinya bagaimana Pak? Biasanya undercut itu terjadi apabila
kamu elektroda tidak sampai berhenti di tepi. Biasanya gini kamu, ini Bapak. Nah, ini anak-anak. Biasanya kamu kalau seandainya keping ini belum sampai di tepi, baru nyampe di tepi sudah ditarik. Tiktaknya kan begini teorinya ya. Kalau ke samping itu hitungan 2, samping kanan, samping kiri juga 2, yang tengah terlewati. Contoh ini ya. Jadi gerakannya kira-kira ayunan kanan dengan kiri, setengah lingkaran biasanya ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Naik kamu langsung tuh, wah seperti ini. Nah ini yang akan terjadi undercut. Itu terjadinya undercut. Yang kedua, ampere terlalu besar. Itu juga pengaruh. Salah kecepatannya tidak ada, ampere besar. Nah ini pengaruhnya sangat tinggi. Jadi 1, kalian di pinggir harus berhenti. Yang kedua, pengaturan pada itu mas, untuk antisipasi di undercut. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mungkin ada kesulitan lagi? Cukup ya? Kalau sudah cukup, saya kira kalian melanjutkan praktek kalian menuju ke bilik masing-masing, agar nanti di saat selesai pembelajaran ini saya bisa melihat kalian hasil yang maksimal. Di saat kalian praktek akan saya awasi, dan apabila kalian membutuhkan saya untuk melihat pekerjaan kalian atau kepingin dibenahi, saya siap untuk masuk ke bilik kalian. Bisa paham? Bisa mengerti? Oke, kalau gitu silakan dilanjutkan masuk ke bilik masing-masing. Silakan. Sing anu sapa sing ikuan? Ini Win kamu kualitasnya apa? DC? DP, pakai ampere berapa ini? 67. Oke, sepakati 67 ya? Gak apa-apa. Oke, kita tinggal nanti untuk pelaksanaan. Ayo. Mulai. Ayo, sendiri. Pindah. Ayo. Ayo, kemiringan elektrodanya dijaga. Ayo. Ayo. Hitung dalam hati ya. Ayo.
Saya bawa api. Center. Siap. Oke. Nah ini hasilnya ya. Kalau kamu konsisten tangannya pasti hasilnya bagus seperti ini. Tapi yang tiktaknya tadi ini nggak ada undercut sama sekali, nggak ono ini. Beatnya sudah bagus ini. Jadi yang penting kamu berhenti di pinggir. Tuh wah, akan cepat bisa kalau seperti itu. Tapi kamu tidak mempunyai perasaan, mau ngelas itu perasaan ya. Tiktaknya tidak ada, hasilnya banyak undercut atau lynchman, decur, hasilnya beatnya itu loh. Ya, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Nanti setelah ini saya lihat hasilnya tanpa ada panduan Pak Amin kira-kira bisa bagus atau tidak. Siap. Ya, Siap. saya kepingin lihat. Ini tadi kan Pak Amin ini yang order ya. Saya bantu untuk menghitung. Coba hasilnya berikutnya bagaimana? Bisa mengikuti tidak ya? Oke, lanjut. Oke. Apa lagi? Ini penyambungannya Pak, yang kedua. Oh, penyambungan. Tadi ya, yang di kelompok itu ya. Oke. Ini sudah bagus ini sambungannya. Beatnya tadi yang pertama ini ya. Ini tadi tanpa adanya gerenda ya. Ya. Ini pakai gerenda ya. Sudah bisa membedakan ya hasilnya. Ya. Tanpa adanya gerenda dengan adanya Gerenda. penggerendaan. Bagus ini ya. Pak. Ini masuk kalau kamu tes ke industri seperti ini pasti lolos. Ya. Bisa dipahamin ya. Paham Pak. Oke. Lanjut. Oke. Gimana? Oke. Anak-anak, pembelajaran di hari ini kita cukupkan sekian. Kira-kira waktu untuk praktek sudah mencukupi atau belum? Kalau menurut kalian? Sudah cukup? Sampai ada yang dipil, ada yang di capping, ada yang capping tadi separuh ya? Ya Pak. Oke. Dari sini kalau praktek di hari ini dengan pembelajaran model seperti tadi, kalau menurut kamu ada masukan atau kira-kira menurut kamu pembelajaran seperti itu langsung praktek, ada kesulitan enggak? Kenapa sih Pak Amin ini tuh kalau menyarankan kepada kalian, membimbing kalian agar setiap hari ada peningkatan di dalam pengelasan? Kalian nanti masuk di industri, yang ditanyakan adalah jurusan kalian. Kalian masuk di jurusan pengelasan, pastinya ditanya masalah pengelasan. Kamu melamar pekerjaan, pastinya ditanyakan, kamu jurusan apa Mas? Ini Pak, saya jurusan pengelasan. Bisa mengelas? Bisa Pak, proses apa? Nggak tahu. Ini kelemahannya kita ada di situ. Kalau di hari ini tadi kalian belajar pengelasan apa? Kelas apa? Posisi 3G, prosesnya SMAW. Kalau SMAW ini bisa dikatakan bapaknya kelas. Kamu mengelas yang lain itu lebih mudah apabila kamu menguasai kelas SMAW ini. Karena kelas busur metal manual. Kenapa dikatakan manual? Ini semua pakai keterampilan tangan. Kalau seperti ini SMAW, elektroda semakin lama semakin habis atau semakin tambah? Habis. Berarti gerakan tangan kita semakin maju. Konsistennya tangan tetap kanan kiri, ini tetap masuk. Teorinya bagaimana? Berhenti di samping 2 hitungan atau 2 detik. Tuh, kan begitu ya? Tapi terkadang kita itu di saat mengelas, kalian itu
tidak sadar bahwa posisi elektroda kalian itu miring. Langsung aja, yang miring itu 45 derajat dari bis metal pada elektroda. Loh, posisi vertikal seperti ini. Nah, seperti ini. Tuwa ya. Jangan sampai diringkan seperti ini. Kalau miring seperti ini, akhirnya bis metal yang sini tidak terisi, yang sini terlalu penuh. Buangnya ke kiri akhirnya. Nah ini kan repair ya, di repair ini, di gerenda. Kenapa kok sampai repair? Karena di saat sambungan ini ada kemunculan bekas sambungan. Istilahnya tadi ya. Nah, di sini harusnya ini digerenda, dibentuk huruf U lagi. Caranya bagaimana? Pakai mata gerenda yang tebal, jangan pakai yang tipis anak-anak. Nah, untuk menggunakan mata gerenda yang tebal, kalian juga harus hati-hati, jangan sampai kena bis metal kanan ataupun kiri. Karena kalau kegoser, maka di situ kalian akan ada cacat pengelasan, goresan tadi. Yang masih belum bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan di saat nanti pertemuan berikutnya. Sebelum nanti observasi ataupun belum penilaian, ini kamu selesaikan dulu karena ini waktunya sudah habis. Kalau praktek itu butuh waktu banyak ya. Tapi ini tadi tak nutut. Kalau 1 hari kamu posisi 3G, apabila selesai berarti hebat, super hebat kan. Paham anak ya? Jadi pertemuan kali ini cukup di hari ini. Mudah-mudahan kalian akan bisa mengembangkan lagi. Apabila ada kesempatan, mungkin di waktu istirahat yang masih belum selesai bisa diselesaikan. Sehingga minggu depan itu tidak terlalu banyak untuk menunggu teman-teman yang diobservasi. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian nanti bisa bermanfaat ilmunya yang kalian dapat di hari ini bisa kalian terapkan di saat nanti keluar dari SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.